Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anak yang saya banggakan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya yang akan selalu mengawal tentang pembelajaran PPKN di kelas 3, di mana di kelas 3 itu sebetulnya pembahasannya hanya 4 bab. Namun demikian dalam 4 bab tersebut ada hal-hal yang baru, dalam arti belum kamu ketahui di saat di kelas 1 ataupun 2. Nah, salah satunya adalah tentang pembahasan menuju pemerintahan yang baik. Nah, di sini nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana pemerintahan yang baik itu. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran ini kita laksanakan bersama-sama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang muslim dan kepada yang non muslim. Silahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Pemerintahan yang baik itu ada berbagai macam. Maksudnya berbagai macam ciri-cirinya. Dan yang itu harus dipenuhi. Bukan hanya pemerintahan yang ada di Indonesia, tapi pemerintahan di negara manapun itu pastilah berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Apalagi seperti yang baru-baru ini kita dengar adanya organisasi besar yang namanya Taliban di daerah Afghanistan yang mampu mengalahkan pemerintahan yang kemudian menduduki pemerintahan di Afghanistan. Nah, Taliban itu pasti juga akan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama. Nah, kalau kalian lihat gambar tersebut, mungkin kamu sudah bisa menebak bahwa gambar tersebut adalah sedang melaksanakan penghitungan suara dalam hal pemilihan umum. Nah, penghitungan suara tersebut adalah merupakan proses yang nantinya akan berupaya untuk yang terpilih akan berupaya menjadi pemerintahan yang baik. Itu yang pertama. Sisi lain, tentunya pemerintahan itu untuk bisa menjadi baik juga harus perlu apa yang disebut dengan kritik yang dilakukan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, oleh pemimpin-pemimpin yang lain yang sama-sama ingin mengembangkan Indonesia itu bisa lebih baik. Itu seperti itu. Nah, proses perhitungan suara yang mencerminkan sikap keterbukaan pemerintah yang seperti itu disebut juga sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik. Lalu, apakah arti pemerintahan yang baik itu? Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang pemerintahan yang baik itu yang seperti apa, kamu perlu tahu mengapa siswa itu perlu belajar tentang pemerintahan yang baik. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi seorang pejabat, ada yang menjadi seorang pemimpin besar, ada yang menduduki pemerintahan, ada yang sangat berpengaruh,
ada yang menjadi pengusaha hebat yang kemudian mampu untuk bekerja sama dengan pemerintah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu mengapa diperlukan bahwa pemerintahan yang baik itu kamu perlu belajar. Nah, tentunya dengan berlandaskan pemerintahan yang baik itu selalu ada dasarnya, harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu harapannya suatu ketika menjadi seorang pemimpin harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sisi lain supaya siswa itu dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good government yang baik. Nah, itu maksudnya adalah dikala nanti kamu menjadi tokoh yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan benar. Nah, itu karakternya itu apa saja yang ada dalam pemerintahan yang baik itu. Nanti setelah itu baru kamu bisa memahami. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance di lingkungan masyarakat dengan benar. Baik, yang kita bahas terlebih dulu adalah tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Perhatikan. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu ciri-cirinya yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, ini kalau kita tidak melihat sebuah realita, itu bingung untuk memberikan sampelnya atau memberikan contohnya. Nah, kan artinya di sini ada tiga karakter ya, satu pemerintah, satu swasta, dan satu masyarakat. Nah, ketiganya ini, pemerintah, swasta, dan masyarakat ini dapat bersinergi untuk mewujudkan suatu gagasan demi kemakmuran, demi keberuntungan, demi kebahagiaan, demi keadilan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Itu seperti itu maksudnya. Nah, lalu interaksinya itu seperti apa antara pemerintah, swasta, dan masyarakat? Misal gini, kalau kamu berada di dulu Pamulang Square ya, terus kemudian di daerah BSD juga ada, itu kan ada semacam kayak mall gitu ya. Nah, tapi pemerintah di situ hadir. Misalnya kamu mau membuat SIM, bisa, misalnya gitu. Berarti perwakilan dari pemerintah itu pembuatan SIM, perpanjang maksud saya ya, maaf, perpanjang SIM bisa di situ, termasuk misalnya perpanjang STNK misalnya gitu. Nah, terus di situ kamu sebagai masyarakat hadir di situ. Sebagai swasta di situ adalah tempatnya mall misalnya gitu. Ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tuh. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya upaya untuk mendirikan pemerintah self governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Ini juga sesuatu yang sifatnya harus ada perubahan-perubahan bagi khususnya pemerintah-pemerintah
yang ada di daerah. Supaya apa? Supaya bisa mengatasi masalah ekonomi terutama, masalah politik, masalah hukum, masalah keamanan, masalah sosial. Nah, masalah-masalah ini itu tidak tertangani dengan baik kalau pemerintah tidak melakukan apa yang disebut dengan self governing atau mendirikan pemerintahan. Oleh sebab itu, di Indonesia yang dulunya itu pertama kali cuma 8 provinsi dan sekarang menjadi 34 provinsi. Itu contohnya. Supaya apa? Supaya masing-masing yang di daerah pemekaran itu bisa mengembangkan potensi daerah masing-masing, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Nah, jadi begitu. Kedua, selain di situ saya sebutkan bahwa ada pemekaran yang tadinya 8 sampai menjadi 34 provinsi, itu bertahap, tidak serta-merta dari 8 atau sampai menjadi 34 itu enggak begitu. Jadi bertahap dari 8 terus kemudian bertambah dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur itu tahun 2013 kalau tidak salah. Itu sebagai pemerintahan yang namanya perkembangan supaya daerah itu bisa mengembangkan masing-masing. Pertama itu. Yang kedua, pemerintah itu melaksanakan apa yang disebut dengan desentralisasi. Nah, desentralisasi itu beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita singgung, ialah suatu pemerintahan di mana pemerintahan di suatu daerah dikembangkan oleh daerah tersebut supaya daerah maju, masyarakatnya makmur, sejahtera, adil, tentram, bahagia. Begitu pokoknya begitu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan berupaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan. Nah, contoh lain di Papua beberapa kali itu dilakukan pembuatan jalan tol, dibuatkan jembatan dan sebagainya meskipun beberapa di antaranya pekerjanya beberapa waktu yang lalu itu bahkan ada sekitar 8 orang itu ditembak oleh organisasi KKB, ya, kelompok bersenjata Papua itu, tetap saja pemerintah jalan terus. Artinya itu mengalami kekacauan, tetap pemerintah jalan terus. Untuk apa? Untuk supaya nanti daerah-daerah yang merasa tertinggal, kurang berkembang dan sebagainya bisa terangkat, bisa lebih baik dan sebagainya. Itu mengenai adanya upaya untuk mendirikan pemerintahan self governing. Nah, kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan kekuatan atau balance of forces. Perhatikan, ini yang menarik ini. Indonesia itu adalah masuk negara berkembang, belum menjadi negara yang maju. Oleh sebab itu, negara berkembang itu biasanya itu selalu berinovasi supaya apa? Supaya yang dilakukan itu mampu mengangkat yang dari negara berkembang menjadi negara maju. Maksudnya ke arah sana. Nah, oleh sebab itu diperlukan ataupun dibutuhkan sebuah kekuatan yang hebat untuk bisa menjadi daya saing kepada negara lain. Nah, jadi begitu. Misalnya begini, ini contoh ya. Nanti video-videonya, gambar ataupun video kamu bisa lihat bagaimana apa yang saya sampaikan. Jadi gini, kamu tahu
di Indonesia itu begitu banyak perusahaan-perusahaan yang asing yang kemudian itu setelah masa kontrak habis menjadi milik Indonesia. Pertama, itu ada Freeport. Freeport itu berada di mana? Di Papua. Freeport itu adalah sebuah tambang emas terbesar di Indonesia. Tambang emas tersebut itu sejak tahun 1972. Kamu bayangin itu. 1972 sampai sekarang 2021 berarti sudah mencapai 50 tahunan ya. Nah, 50. 1972 ya sekitar 50-an. Nah, perlu diketahui selama 1972 sampai kemudian tahun 2014 itu Indonesia mendapatkan keuntungan dari adanya Freeport tambang emas itu cuma sedikit banget. Dari mulai 10% sampai kemudian 20%. Itu sangat sedikit. Sementara hasil yang luar biasa tersebut tambang emasnya dikeruk dibawa ke Amerika Serikat. Karena itu perjanjian. Dulu pertama pembukaan itu dinamakan Freeport itu namanya Kuala Kencana dulu begitu. Kuala itu adalah kayak lumpur gitu ya. Kencana itu emas. Nah, itu maksudnya lumpur emas. Maksudnya gitu. Zamannya Soeharto itu. Nah, tetapi setelah masa kepemimpinan Jokowi dimulai tahun 2014, kemudian sampai sekarang ini 2019 ya, kemudian sekarang pemilihan yang kedua, itu sekarang posisinya kepemilikan Freeport itu 51%. Nah, ini sebagai contoh wujud upaya dari sebuah keseimbangan kekuatan di mana supaya Indonesia suatu ketika menjadi negara maju dengan apa yang dimiliki. Itu seperti itu. Yang kedua, ada ExxonMobil. ExxonMobil itu di Indonesia sudah selama 123 tahun lamanya. ExxonMobil itu yang berada di Sumatera itu bergerak di bidang minyak bumi dan gas. Selama sekian tahun lamanya itu dikelola oleh orang asing. Dari mulai zaman Belanda sampai kemudian zaman Soekarno, habis Soekarno terus kemudian zamannya Soeharto terus zamannya Habibie, setelah zamannya Habibie terus zamannya Gus Dur terus zamannya Megawati terus zamannya SBY, dan yang terakhir sekarang zamannya Jokowi. Nah, di zaman Jokowi ini ExxonMobil itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Indonesia dan diserahkan ke Pertamina. Nah, itu sebagai satu contoh bahwa harus mempunyai kekuatan sebagai penyeimbang pada negara lain supaya Indonesia itu punya nilai tawar. Maksudnya gitu. Ada lagi. Nah, misalnya gini. Sekarang ini banyak para anak-anak muda yang sekarang disebut zaman milenial itu mereka mampu mengembangkan teknologi digital. Dari ada siswa yang SMP itu maksudnya SMP
siswa itu SMP itu bisa membuat aplikasi, di mana aplikasi itu seperti WA dan sebagainya, seperti itu ada yang bisa. Terus kemudian mampu menjadi seorang desain untuk membuat animasi, itu banyak. Salah satunya Upin itu adalah salah satu pembuatnya, adalah animator dari Indonesia. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu akan bisa menjadi terobosan-terobosan baru untuk bisa menjadi kekuatan-kekuatan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang keempat, menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Sekarang perhatikan baik. Begini. Maksudnya adalah bahwa pemerintah membuat program apapun itu tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta masyarakat. Demikian halnya pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya swasta. Atau sebaliknya, swasta tidak mendapatkan dukungan pemerintah, maka tidak akan bisa berjalan. Swasta tidak ada masyarakat yang menggunakan, dia pun juga tidak akan bisa memenuhi apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, yang disebut dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat itu harus menciptakan saling ketergantungan yang dinamis. Itu adalah ketiganya harus bisa bahu-membahu untuk mewujudkan sebuah gagasan yang telah direncanakan. Contohnya gini, kalau kamu melihat misalnya kereta cepat yang sekarang dalam proses penyelesaian, Jakarta Bandung, yang nanti akan ditempuh kurang lebih paling lama 1,5 jam. Nah, itu melibatkan perusahaan penanam asing ataupun dari Jepang, ya, dari Jepang, yang kemudian dari Jepang juga bukan hanya di Jepang saja, dari Cina juga ada. Untuk apa? Mereka menanamkan model di Indonesia untuk bisa membuat terobosan-terobosan baru yang seperti itu. Nah, ini contoh dari swasta kan, yang bergerak itu swasta, dan masyarakat juga harus memberikan dukungan seperti itu, dan pemerintah yang melaksanakan. Pembebasan tanah kan gak gampang model-model seperti itu. Belum lagi misalnya jalan tol, bahkan pakar pemborong jalan tol yang hebat itu namanya konglomerat Indonesia, Yusuf Hamka. Dia ini pernah menyampaikan atau pernah bercerita bahwa tol itu dibuat dari mulai pembebasan tanah sampai jarak 1 kilo itu selesai dibuat, dari mulai pengeringan, pengerasan, kemudian corak aspal sampai bisa selesai finish dalam 1 kilo itu biayanya mencapai 500 miliar. Ya, kamu bayangin aja kalau dari Jakarta sampai Surabaya misalnya itu sebagai satu contoh saja bahwa di dalam menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu harus melalui koordinasi dan fasilitasi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang saya maksudkan contoh dari sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mewujudkan apa yang disebut dengan interaksi tadi. Perhatikan baik-baik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Syafruddin menyampaikan bahwa Mall Pelayanan Publik atau MPP semakin mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintah. Hal tersebut dikatakan Menteri Pan-RB Syafruddin saat memberikan arahan pada peresmian Mall Pelayanan Publik Sumedang Senin 16 September 2019. Mall pelayanan publik ini bukan hanya bergairah di negara kita Indonesia, tapi ini fenomena dunia, fenomena global sekarang. Open government yang diterapkan seluruh bangsa, negara apapun di dunia itu selalu mau menampilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya. Itu kita akan wujudkan, kita sudah memulai tahun ini dan ujungnya nanti akan terrealisir, akan tuntas Desember 2020. Maksudnya supaya pelayanan itu cepat, informasi cepat, efisiensi anggaran. Mantan Wakapolri ini menuturkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas juga ditandai oleh kebahagiaan dan kepuasan masyarakat. Di masa mendatang, Mall Pelayanan Publik bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, melainkan tentang bagaimana pelayanan yang diberikan bisa memberi kebahagiaan dan kepuasan. Mall Pelayanan Publik Sumedang merupakan mall pelayanan publik yang kedua di Jawa Barat setelah Mall Pelayanan Publik Bogor. Menteri Pan-RB Syafruddin menambahkan, memasuki era globalisasi, pemerintah perlu membangun sistem secara terintegrasi dan digital sehingga adaptif terhadap perubahan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pan-RB saat ini telah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government. SPBE akan mengintegrasikan seluruh sistem pemerintah sehingga aplikasi-aplikasi yang dibangun di masing-masing instansi pemerintah tidak akan ada lagi. Mall Pelayanan Publik yang ke-17 di Indonesia ini memiliki 361 jenis layanan. Sejak Juli tahun ini, Mall Pelayanan Publik Sumedang telah dilakukan uji coba. Nah, Indonesia kini memiliki 34 provinsi setelah pemerintah meresmikan. Nah, sekarang kamu bisa lihat self-governing ini sebagai salah satu contoh apa yang saya sampaikan, bahwa untuk menghindari sebuah kekacauan, untuk supaya wilayahnya makmur dan sebagainya, ini adalah contoh pemekaran yang dilakukan oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu, dalam video ini bisa kamu lihat. Indonesia kini memiliki 34 provinsi setelah pemerintah meresmikan 1 provinsi baru. Ya, selain itu 11 kabupaten baru juga menambah daftar daerah otonom di Indonesia. Provinsi ke-34 di Indonesia itu adalah Kalimantan Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Sementara 11 kabupaten baru tersebar di berbagai daerah. Bersamaan dengan peresmian daerah otonom, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah juga melantik 1 orang pelaksana tugas gubernur dan 11 orang pelaksana tugas bupati untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa 12 daerah otonomi baru ini diberi waktu 3 tahun sebelum nantinya dapat melaksanakan pilkada. Upaya pemekaran 12 daerah ini merupakan tuntutan sejak lama yang akhirnya disahkan oleh DPR akhir tahun 2012 lalu. Ini tidak ada masalah, ini tidak ada terpengaruhnya. Ini sudah kita koordinasikan sejak awal pendidikan ini, dan ini mengikuti proses yang sudah berjalan. Kita matchkan dengan program KPU, jadi tidak ada penambahan. Nanti begitu dilantik dipisahkan aja. Nah, itu adalah contoh zaman pemekaran yang dilakukan tahun 2013 ya. Di mana tahun 2013 itu masih SBY yang memimpin. Kemudian contoh tadi yang saya sebutkan bahwa
balance of force atau supaya keseimbangan kekuatan dengan luar negeri tadi secara ekonomi ini contoh dari gambar yang disebut dengan Freeport. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa sejak tahun 1972 itu luar biasa. Nah, di sini tambang emas itu yang luar biasa dari Papua itu yang diambil untuk digunakan oleh orang-orang Amerika Serikat karena sudah ada perjanjiannya oleh perusahaan Amerika Serikat, sehingga sampai mencapai 50 tahun baru kembali ke tangan Indonesia. Sekarang posisinya 51% tadi saya sampaikan. Kalau yang ini adalah perwujudan dari ExxonMobil yang 100% sekarang menjadi milik Indonesia, di mana luar biasa pengembangannya, dan ini diperkirakan nanti Indonesia mampu mengekspor minyak ke luar negeri. Itu harapannya seperti itu. Nah, yang ketiga tadi, selain kekuatan-kekuatan seperti itu, ada lagi yang perlu kamu ketahui tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini adalah penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas, sumber daya manusia, orang yang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Anak-anak yang saya banggakan, sekarang ini kan ada Menteri Ekonomi Kreatif, sehingga segala sesuatu yang sifatnya bisa dimunculkan itu diberikan peluang yang luas. Misalnya begini, kalau promosi segala sesuatu itu kan biasanya kalau dulu itu terbatas di media-media yang media TV, radio, dan kalau sekarang kan segala sesuatu yang akan dijual, akan dikontrakan, akan apapun itu bisa diiklankan dari media-media apapun, dari mulai Instagram, kemudian dari WA, dari Facebook, kemudian dari macam-macam lah ya, bahkan dari provider kayak Shopee, Lazada, dan sebagainya. Kemudian industri kreatif, industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Nah, ini industri kreatif ini kalau dikembangkan diharapkan di tahun 2025 nanti, dikala Indonesia itu kalau tahun 2025 dari 1945 berapa tahun itu? Berarti 80 tahun ya. Iya, 80 tahun itu bisa berkembang luar biasa dan bisa menjadi industri yang bersaing dengan negara-negara lain. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pemerintahan yang baik itu adalah mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance. Kamu bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu, dari kesimpulan itu kita bisa melihat suatu bentuk yang ada di media seperti ini, melalui pemerintahan yang baik, membangun secara merata dapat terlaksana, ataupun pembangunan secara merata dapat terlaksana. Kalau itu pemerintahan baik, baik dalam hal apa? Yang dalam hal ekonomi, dalam sosial, dalam budaya, dalam politik, dalam pertahanan dan keamanan, itu akan membangun secara merata dapat terlaksana. Dengan pembangunan yang merata tadi, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat.
Nah, setelah adanya pandemi itu kan turun drastis tuh. Kemarin sudah mulai membaik, setelah hampir 2 tahun ini ada pandemi, ya otomatis sebagian besar masyarakat tuh ada runtuh. Ya, sekarang mulai menapak pelan-pelan. Nah, kecuali daerah yang usaha rumah sakit, klinik itu baru meningkat. Sekarang ini luar biasa. Nah, peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan pemerintahan yang baik. Nah, kamu bisa berpikir sekarang, Indonesia sudah seperti ini belum? Nah, ini adalah menjadi satu PR yang besar. Ada yang mungkin menjawab sudah, ada yang mungkin menjawab belum, ada yang mungkin sudah tapi belum seluruhnya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting dalam hal ini saya sampaikan semuanya. Jangan lupa bahwa minggu depan setelah pertemuan kali ini kita akan ulangan harian pada bab 1. Oleh sebab itu kalian persiapkan, termasuk diantaranya nanti akan saya kasih tugas pada hari ini sebagai suatu kelengkapan nilai pengetahuan dan keterampilan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.